Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Masyumi itu berjuang tidak pernah inkonstitusional. Dia berjuang secara konstitusional. Bicara Masyumi bukan hanya sekedar partai, tapi Masyumi itu sebuah value, ajaran, nilai. Kami Masyumi dengan NU ada perbedaannya, tapi kami lebih banyak persamaannya. Dengan kebangkitan Islam, giroh anak muda, ya, Masyumi punya peluang di sini. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua kami, guru kami, ayah anda, Pak Abdullah Yahya. Saya biasa sebulan sekali berkunjung ke rumah beliau bersama istri saya sebagai salah satu pewarisan nilai. Awalnya Pak Abdullah, saya nggak bersedia berdiri menjadi pembicara ini karena satu, semuanya profesor, dan yang kedua orang tua saya. Cuma saya merenung, kalau saya nggak bisa berarti saya menghina Partai Masyumi. Yang kedua yang saya hormati Pak Abang saya, Bang Dr. Ahmad Yani. Saya biasa dulu sering lihat di TV One, ya, tapi sekarang nggak lihat di TV One. Dan yang saya hormati Prof. Firdaus Syam. Saya ingat waktu saya di pondok pesantren kelas 2 Ma'alimi, 2 SMA, saya berkesan baca buku beliau yang berjudul Yusril dan Amrais. Buku itu menjadi magnet buat saya, anak kelas 2 SMA itu. Saya usia saat ini 33 tahun, Pak. Saya akan bicara Masyumi dalam pandangan anak muda. Dan yang saya hormati orang tua kami, Pak Syekh Dr. Abbas Toha, dan guru kami bidang politik, Prof. Husnul Mahya, dan para kawan-kawan sahabat perjuangan di Partai Masyumi. Saya ingat pertama kali saya kenal Masyumi di kuping saya waktu saya kelas 1 SD. Kakek nenek saya sebagai aktivis Masyumi sering menceritakan saya tentang Hamka dan Pak Matsir. Dua modal itulah yang kemudian saya mengkaji sampai saya sekarang khusus sebagai Pak Khusus yang nulis tentang Masyumi. Saya sedang sekarang menulis tentang Pak Abdul Qadir Zakir. Jadi kenapa saya bangga dengan Masyumi? Dalam perjalanan, Masyumi itu berjuang tidak pernah inkonstitusional. Dia berjuang secara konstitusional. Orang-orang kan nanti kalau kita lihat katanya Masyumi itu dibubarkan. Padahal ya, Partai Masyumi adalah partai yang membubarkan diri, dia tidak dibubarkan. Beda kasus dengan PSI, Partai Sosialis Indonesia, Solidaritas, ya, Partai Sosialis Indonesia, dia dibubarkan. Saya ingat pesan Profesor Syafi'i Ma'rif almarhum, andai kata tokoh-tokoh Masyumi yang ada di Jakarta itu mengutuk tokoh-tokoh Masyumi yang ada di Sumatera Barat, seperti Pak Matsir, Syafruddin Prawimanegara, lalu kemudian Pak Burhanuddin Harahap, Pak Mawardino dan sebagainya, maka tamatlah Partai Masyumi. Artinya kata Pak Syafi'i Ma'rif, bicara Masyumi bukan hanya sekedar partai, tapi Masyumi itu sebuah value, ajaran, nilai. Itulah yang tadi disampaikan oleh Bang Dr. Ahmad Yani. Ya, kalau bicara menghalalkan segala cara, ya Masyumi bisa aja. Tapi hari ini luar biasa. Hari ini survei membuktikan 78,7%, 78,8% Tempo pernah meliris kecintaan anak-anak muda kita pada sejarah. Anak-anak muda kita generasi X, Y, Z, kepekaan dan kecintaan mereka kepada sejarah luar biasa. Contoh
makanya kalau kita lihat di Gramedia ada buku biografi Pak Nasir itu kan yang pendek diterbitkan oleh Tempo dan itu 10 kali cetak. Walaupun itu punya narasinya Tempo ya, tapi hasrat orang anak muda kita pada sejarah itu luar biasa. Dan hari ini ya, 60,2% CSIS baru membuka sebuah datanya, 60,2% pemilih tahun 2024 adalah anak muda. Saya pernah membuat sebuah riset kecil-kecilan, dan sekali lagi saya hadir di sini walaupun saya aktif di Dewan Dakwah, tapi saya tidak atas nama Dewan Dakwah. Yang kedua, walaupun saya aktif di MUI, saya aktif di Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam sebagai wakil sekretaris di MUI Pusat, juga tidak mengatasnamakan MUI. Saya juga aktif di Persis, Persis bersama Dr. TJ Zainuddin, juga tidak atas nama Persis. Cuma diundang saja. Cuma kalau awalnya nggak bisa, saya akan mengkhianati Pak Abdullah sebagai guru saya. Jadi CSIS pernah membuat sebuah data tahun 2022 ya. Pemilih anak-anak muda itu adalah yang usianya 14 tahun ya, X sampai kemudian generasi 36 tahun. Yang kata almarhum Pak Guntur Wijoyo, ini adalah generasi yang muslim lahir tanpa masjid. Saya pernah membuat sebuah penelitian, kebetulan saya sebagai aktivis kampus, pembina forum silaturahmi dakwah kampus di Indonesia. Saya pernah buat, jadi waktu saya ngisi training dakwah kampus di UNJ, Pak, saya bikin survei. Sejauh mana anak-anak muda kita tahu yang namanya masyumi. Jadi kita fair-fairan aja Pak Bu, ya. Sangat sedih. 27,1% dari 200 orang, hanya 27,1% anak aktivis dakwah yang tahu masyumi. Sisanya nggak tahu masyumi. Jangankan masyumi, yang terlalu jauh tahun 1945 tanggal 7 November. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, sebuah gerakan yang melahirkan gerakan embrio kampus. Saya survei, tahu nggak mereka Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia? Nggak tahu. Ketika saya ngisi seminar di kampus di UNJ, dekan UNJ bilang selamat kepada Pak Hadi Nur Ramadan selaku aktivis Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDI). Itu aja sekelas desa dekan, Prof. Apalagi ya apa? Artinya ini saya kira peluang masyumi hari ini di ketika tidak katakanlah belum menjadi partai tapi menjadi sebuah gerakan moral, menjadi sebuah gerakan intelektual, harus menyadarkan anak-anak muda kita dan menyelamatkan anak muda kita hari ini. Ramadan kemarin saya diundang oleh DPP PDIP Perjuangan, tapi saya bukan Jokowi. Saya diundang sebagai seorang aktivis bicara tentang masyumi dan aksi di kantor DPP PDIP di sini Pak, proklamasi. Saya hadir. Saya menceritakan pemikirannya Pak Maksi. Saya menceritakan tentang pemikiran Ibu Karno. Terus sebelumnya saya diundang oleh DPP PAN, lalu kemudian diundang DPP PKS. Saya berpikir Pak, inilah mungkin cara Allah saya belum aktif di Partai Masyumi, menjadi sebuah langkah ya, bagaimana menanamkan nilai spirit Masyumi di kalangan lintas partai. Anak-anak muda hari ini ya, keterkaitan kepada politiknya begitu tinggi. Saya pernah diskusi sama anak-anak yang di PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Apa sih teman-teman masuk PSI? Simple. Itu diisi anak muda. Itu diisi anak muda. Terus saya tanya ya ke anak muda ya, yang hari ini Pak, kenapa si Antum nggak mau masuk Masyumi? Kan saya harus jujur. Masyumi itu kumpulan orang tua katanya. Anak-anak muda susah masuk katanya Alhamdulillah. Nah ini saya kira ke depan ya kita perlu melakukan gerakan yang bahasa Pak Nasir adalah istilahnya politik kita tergantung dakwah kita. Bagaimana kita mau mengenalkan apa itu politik Islam kalau semangat dakwah ini hilang di kalangan para politisi kita hari ini. Kaitannya dengan Amin hari ini ya, adanya embrio gerakan Muslim modernis dan Muslim tradisionalis
saya ingat pesan Dr. Anwar Haryono almarhum. Pak Anwar dulu pernah mengkritisi seorang sastrawan dari NU, Prof. Firdaus, yang bernama Kiai Mustafa Bisri. Mustafa Bisri pernah bilang NU dan Masyumi itu terjadi tajam yang konflik begitu tajam. Lalu kemudian Pak Anwar Haryono sebagai seorang yang pernah belajar di Kebuyon, ya, nama Anwar itu kan atas pemberian dari Hadratus Syekh Asy'ari. Dan beliau juga Pak Anwar Haryono pernah menjadi alumni Zu'ama ya, di pendidikannya Kiai Hasan Basri di Jogja ya. Pak Anwar Haryono pernah bilang, kami Masyumi dengan NU ada perbedaannya, tapi kami lebih banyak persamaannya. Makanya nanti kalau kita lihat pemilu tahun 55 itu tidak ada fraksi Masyumi. Sedangkan kan partai Islam itu ada Masyumi, NU, yang kedua Syarikat Islam, dan yang keempat partai Perti. Ya. Tapi semuanya mereka bersatu. Tidak ada fraksi Perti, tidak ada fraksi Masyumi, tidak ada fraksi NU. Semua mengatakan fraksi Islam. Bahkan ketika itu Pak Kiai Haji Maskur ya, datang ke Dewan Dakwah. Ya. Saya ingat dulu waktu Kiai Wahid Hasyim meninggal, bapaknya Gus Dur, ya, yang menyantuni dan menyolatkan Kiai Wahid Hasyim menjadi imam jenazahnya adalah Pak Hasyim. Sebelum Gus Salahuddin Wahid meninggal, saya datang ke rumahnya di Ciganjur bersama Pak Lukman ya. Ketika kita menyusun biografi politik Pak Nasir, Pak Salahuddin Wahid, Gus Solah pernah bilang, saya ini adalah NU-nya Masyumi. Jadi saya lihat hari ini di kalangan kultural ya, teman-teman NU banyak semangat kegirohannya Masyumi. Dan ini yang saya kira Bang Yani menjadi sebuah peluang buat kita ke depan bagaimana menjangkau teman-teman anak-anak NU yang ingin kultural Masyumi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aktivis-aktivis kampus. Kalau dulu basis Masyumi itu kan pelajar PII, yang kedua pemuda GPI, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, dan yang kedua HMI. Sekarang kalau kita lihat di tiga ini kan nggak ada yang basis Masyumi, semuanya menyebar gitu. Ada yang di Demokrat, ada yang di Nasdem, ada yang di Golkar, ada yang di Partai Umat dan sebagainya. Ada yang di PDIP bahkan. Katanya sih istilahnya berviral ya, tapi kita nggak tahu teori berviralnya gimana Pak Abdullah. Nanti Pak Abdullah yang akan menjelaskan. Jadi ini saya kemarin kedatangan teman-teman anak-anak LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Bahasa Arab. Jadi mereka konsultasi Pak Abbas ke saya. Kelemahan teman-teman anak-anak muda hari ini adalah mereka tidak memahami yang namanya fiqhul waqi'. Dulu di PII, di HMI, di GPI kita punya training namanya SPU, Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia. Nah yang hari ini saya kira ya, dengan kebangkitan Islam, giroh anak-anak muda, ya, Masyumi punya peluang di sini menyampaikan nilai-nilai sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia di Mas. Karena itu menjadi sebuah move moral, sebuah gerakan yang insya Allah akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Artinya Masyumi bukan hanya sekedar partai, tapi value ajaran itu akan selalu hidup di kalangan anak muda, sehingga Masyumi bukan hanya sekedar partai, tapi ya sebagai sebuah ajaran living kehidupan yang terus hidup di kalangan anak muda. Wa nasbahatul barik, untuk hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.